waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sajak dan Nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga seri yang pertama. Kitab Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini nasihat dan peringatan dan nasihat hikmat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati. Dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya.
Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang nasihat, peringatan, dan hikmat. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, bila mana kita membaca kitab Amsal Fasal yang pertama ini, maka kita akan mengetahui penulis dari kitab ini tidak lain dan tidak bukan adalah Salomo putra dari Raja Daud sendiri. Walaupun ada dua lagi penulis lainnya, yaitu Agur dan Lemuel. Kitab Amsal adalah sebuah karya sastra maha indah yang penuh inspirasi, nasihat, dan didikan yang ditulis oleh Salomo melalui tuntunan Roh Kudus dari pengalaman hidupnya sendiri. Nasihat-nasihat itu ditulis dengan kata-kata yang sederhana, singkat namun bersifat praktis, dan mengandung nilai filsafat hidup yang luhur. Kitab Amsal khususnya pasal yang pertama sangat berkaitan erat dengan pengalaman hidup Raja Salomo dan pada masa permulaan pemerintahannya dalam memohon hikmat. Tatkala raja yang masih muda itu akan beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan 1000 korban bakaran di bukit pengorbanan Gibeon, maka Tuhan Allah menampakkan diri kepadanya dalam mimpi pada malam itu dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo memberi jawab kepada Tuhan demikian, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Engkaulah yang telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Engkaulah yang telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, meskipun aku masih muda dan tidak berpengalaman. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Sahabat-sahabat firman, Salomo tidak meminta kekayaan, kemuliaan,
kemasyuran, umur yang panjang, bahkan nyawa musuh-musuh ke dalam tangannya kepada Allah. Melainkan Salomo dengan sikap rendah hati dan tidak mementingkan diri, hanya meminta hikmat dan pengertian. Permintaannya itu adalah baik di mata Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Salomo telah memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya, melebihi apapun yang boleh ditawarkan oleh dunia. Itulah sebabnya Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Ayat ini menjadi semboyan dan sekaligus menjadi tema dari seluruh kitab Amsal yang menjadi prinsip hidup yang mendasar serta tujuan mengapa kitab ini ditulis. Pelajaran pertama dari hikmat berkaitan dengan pemahaman bahwa Allah adalah pencipta kita. Kata Ibrani dari takut pada Amsal pasal 1 ayat 7 adalah bentuk dari rasa hormat dan kagum, tunduk pada Allah yang maha kuasa, pencipta dan penebus. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Kita memerlukan Allah setiap saat dalam hidup kita, karena tanpa Dia hidup kita tidak berarti apa-apa. Pena ilham ilahi, roh nubuat para nabi dan raja halaman 23 menyatakan, bahasa yang dipakai oleh Salomo ketika berdoa kepada Allah di depan mezbah tua di Gibeon menyatakan kerendahan hatinya dan kerinduannya yang teguh untuk menghormati Allah. Salomo menyadari bahwa tanpa pertolongan ilahi, ia tidak berdaya dan ia seperti layaknya seorang anak kecil untuk menunaikan tanggung jawab yang berada di atas pundaknya. Salomo mengetahui bahwa ia tidak cukup terampil untuk memimpin sebagai raja. Maka timbul suatu perasaan akan kebutuhannya yang besar bahwa ia harus mencari Allah agar memperoleh hikmat. Tidak ada perasaan mementingkan diri sendiri di dalam hatinya untuk mencari pengetahuan yang akan mengangkat dia lebih tinggi daripada orang-orang lain. Tetapi ia ingin dengan setia dapat menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh sebab itu Salomo memilih karunia yang tak ternilai itu, yang dapat membuat pemerintahannya mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Salomo tidak akan pernah menjadi begitu kaya atau begitu arif atau begitu besarnya sekiranya ia tidak mengakui, "Aku masih sangat muda dan belum berpengalaman." Terang besar Alkitab Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sahabat-sahabat firman, tidak ada hikmat dan pengertian tanpa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti takut untuk mendukakannya, dan itu berarti menghormati setiap kehendak dan keputusannya. Takut akan Tuhan juga berarti mengasihi dan menuruti perintah-perintahnya. Dan takut akan Tuhan juga berarti menyadari bahwa Ia selalu hadir bersama dengan kita. Amsal 1 ayat 8-19 berisi tentang nasihat dan peringatan dari seorang ayah dan ibu yang sangat mengasihi anaknya, seperti Allah memperingatkan kita sebagai anak-anaknya. Nasihat itu berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Amsal 1 ayat 8-10. Nasihat ini meminta agar seorang anak berjalan dalam jalan kebenaran dan bukan pada jalan orang berdosa. Karena pada usia yang masih sangat muda dalam kehidupan seorang belia, seringkali akan berhadapan dengan bujukan untuk berbuat dosa. Tekanan dari kaum sebaya akan sangat menggoda mereka untuk bergabung dengan golongan mayoritas untuk menikmati kesenangan hidup dalam dosa.
Materialisme dan sekularisme adalah berhala pada akhir zaman ini. Dan demi untuk memperoleh kekayaan, banyak orang muda dan tidak sedikit juga orang-orang dewasa akan menghalalkan berbagai cara. Apa saja akan mereka lakukan, mulai dengan cara menipu, merampas milik orang lain, bahkan membunuh orang yang tidak bersalah, dan mereka tidak menganggapnya sebagai dosa. Harta dunia dan kesenangan dunia menjadi tujuan hidup mereka, dan inilah jalan hidup orang yang berdosa. Tetapi firman Tuhan tidak sampai di situ, karena firman Tuhan memberikan peringatan dalam bentuk hukum tabur tuai, bahwa orang yang menghadang darah sesamanya pada akhirnya mereka menghadang darahnya sendiri, dan orang yang mengintai sesamanya dengan semena-mena pada akhirnya mengintai nyawanya sendiri. Terang besar Alkitab Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur menentukan akhir hidup kita. Karena pada akhirnya setiap orang akan kenyang dengan hasil perbuatannya. Terang besar Alkitab Amsal 15 ayat 16 berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Oleh sebab itu, pendidikan usia dini sangat diperlukan untuk mendidik orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Keluarga Bahagia halaman 171 mengatakan, dalam hikmatnya, Tuhan telah memutuskan supaya setiap keluarga menjadi wakil pendidikan yang paling besar dari semuanya. Di dalam rumah tanggalah pendidikan itu harus dimulai. Di sanalah sekolah yang pertama, di sanalah ibu dan bapak menjadi guru-gurunya. Dan anak-anak harus belajar semua pelajaran yang akan memimpin mereka untuk sepanjang umur hidupnya. Pengaruh pendidikan rumah tangga adalah satu kuasa yang pasti, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Kalau anak-anak tidak diajar dengan benar, maka setan akan mendidik mereka melalui wakil-wakilnya sendiri. Dan bahagian yang terakhir dari kitab Amsal pasal yang pertama ada di ayat yang ke-20-33 yang berisikan nasihat dan seruan nyaring dari hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, pencemooh dan orang bebal, agar mereka meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Tetapi apabila mereka menolak panggilan itu dan tidak menghiraukan nasihat yang memberinya hikmat, maka mereka akan memakan buah hasil dari penolakan mereka. Mereka akan ditimpa oleh kesukaran dan celaka yang dahsyat. Mereka akan mengalami kecemasan dan tidak ada damai dalam hidup mereka. Dan ketika mereka berseru, maka Tuhan tidak akan mendengar doa mereka, dan mereka tidak akan menemukan Tuhan ketika mereka bertekun mencarinya. Namun mereka akan menemui kebinasaan mereka oleh karena penolakan mereka kepada seruan pertobatan. Mereka itu seumpama orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendaknya, akan tinggal dengan aman, terlindung dari malapetaka, karena Tuhan mendengar seruan mereka, dan Tuhan akan menyelamatkan mereka, karena mereka mendirikan rumah mereka di atas batu karang Kristus. Terang besar Alkitab Amsal 14 ayat 26 mengatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Pada hari ini sahabat-sahabat firman hikmat yang sejati itu juga berseru dengan nyaring memanggil kita semua. Panggilan itu datang mengetuk dalam lubuk hati kita yang terdalam. Apakah kita mau mendengarnya dan menerimanya? Pilihan kita menentukan akhir hidup kita. Marilah kita memilih hikmat dan takut akan Tuhan, maka kita akan hidup selamanya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan
dan kemenangan, lawan dan bertahan terhadap setan. Pandang pada Yesus yang peliharakan, mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan. Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Meski dunia panggil, janganlah dengar. Kalaupun digoda, lekaslah sadar. Teladan yang benar tetaplah cari. Pandang pada Yesus yang sungguh suci, mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan. Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Semua orang akan dapat mahkota yang kalahkan setan oleh percaya. Hati yang baharu diberikan juga. Pandang pada Yesus, pujilah Dia. Mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan.